2024. Sebelumnya Pak Kabak Op selaku Karindal Op akan menjelaskan rencana pengamanan. Kita lihat 7 petugas KPPS sudah ada di lokasi, sedang diberikan penjelasan mengenai tugas-tugas yang dilaksanakan di TPS. Ini mereka sedang diberikan penjelasan untuk tugas-tugas yang akan dilaksanakan di TPS, di mana KPPS 1 merangkap menjadi ketua, ada KPPS 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pemungutan suara dinyatakan selesai. Sah. Gimana sah? Sah. Tidak sah. Sebentar Pak. Sepertinya ini sah nih Pak. Jadi perdebatan di sini. Ini Pak, maaf Pak, ini sekali lagi Pak, ini kami dari saksi yang kami bawa ini Pak, ini kita biar tidak terlalu debat terlalu panjang Pak, ini kita anggap aja ini suaranya sah Pak. Dan Melaporkan kepada Kabak Op selaku Karindal Op untuk mempersiapkan, ya, diusahakan keributan yang terjadi di dalam TPS ditarik bawa keluar dari TPS untuk diadakan negosiasi di luar. Mari Bapak kita ajak untuk komunikasi di PPK, nanti kotak suara kita akan bawa ke PPK, kita akan sampaikan. Selamat siang, terkait dengan kesiapan kita di KPU Kabupaten Gianyar karena mengingat waktu yang sudah dekat. Sekarang ini dalam tahap setting, packing, dan finalisasi logistik kita. Nah, ini kita bagi per kecamatan untuk bersama-sama melakukan finalisasi logistik untuk memasukkan komponen-komponen yang harus ada di dalam kotak suara yang nanti kita akan distribusikan di H-3. Nah, ini secara prinsip kita di KPU sudah siap mensukseskan terkait dengan pelaksanaan pemilu 14 Februari di tahun ini. Nah, ini hal-hal ini yang kita lakukan, dan juga kita juga siap terkait dengan KPPS kita. Dari KPPS yang kita butuhkan sejumlah TPS 7 orang, itu dikali 1.591 TPS. Nah, ini sudah terpenuhi semua. Demikian juga terkait dengan Limas. Nah, Limas kita butuhkan di masing-masing TPS itu 2. Nah, itu sudah kita berkoordinasi dengan Kasat Pol PP, dan hasil laporan terakhir ini sudah siap. Dan kita juga akan SK-kan itu bersamaan dengan SK KPPS di tanggal 25 Januari ini. Nah, ini artinya secara prinsip kita di KPU sudah siap, baik logistik maupun tenaga yang nanti kita butuhkan untuk tugas-tugas di TPS. Terkait dengan pengamanan dari pihak kepolisian, tentu ini dari KPU berharap semua TPS itu ada, sehingga teman-teman yang melaksanakan tugas, nah ini bisa merasa nyaman, walaupun dalam konteks ini beliau itu akan berada di luar
daripada proses atau tempat pemungutan suara itu. Namun demikian, koordinasi komunikasi yang nanti dibangun ini tidak lepas daripada koordinasi di masing-masing tingkatan. Nah, ini yang perlu kita bangun dan pahami, karena masing-masing instansi punya tupoksi masing-masing. Nah, ini tapi dari kami di KPU tentu bagaimana memaksimalkan daripada KPPS yang ada di TPS itu sendiri. Yang rentan terjadi masalahan itu yang pertama tadi sudah dilihat bersama-sama adalah yang pertama di TPS KPPS 4 dan 5 yang memastikan warga negara itu apakah dia tercatat dalam DPT atau dia datang menggunakan KTP atau juga dia menggunakan pindah memilih. Nah, ini kita pastikan di sana. Yang berikutnya diproses memasukkan ke dalam kotak. Nah, itu kalau dari proses. Tapi kalau di proses hitung, nah ini terjadi tadi sudah dilihat juga ada hal-hal prinsip yang perlu diketahui oleh para saksi terkait dengan surat suara sah dan tidak sah yang kita nyatakan. Nah, ini berpotensi memunculkan satu hal-hal yang bergejolak di lapangan. Nah, inilah yang kita tekankan untuk dipahami oleh teman-teman KPPS dan juga para saksi yang nanti hadir di tempat pemungutan suara itu. Nah, ini proses ini karena saksi itu nanti akan dibintek oleh Bawaslu, kita juga akan melakukan sharing pemahaman supaya sama pemberlakuan antara saksi partai politik dan juga teman-teman di Bawaslu. Nah, ini kira-kira sehingga terjadi hal-hal yang pemahaman yang sama. Terkait dengan fungsi Kesbangpol, ada fungsi koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Polres TNI Polri. Kami di Kesbangpol terus melaksanakan koordinasi dengan KPU, dengan Pak Kapolres, dengan Kodim terkait dengan pelaksanaan pemilu. Dan koordinasi kami itu tidak terlepas daripada regulasi yang sudah memayungi kegiatan daripada KPU, yaitu PKPU nomor 25 dan nomor 7 ya, tahun 2022. Maka dari itu, fungsi kami dari Kesbang selalu koordinasi dan selalu akan melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan apa-apa yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Kami dari Polres Gianyar barusan melaksanakan simulasi pengamanan di tempat pemungut suara. Jadi anggota kami sampaikan tadi bahwa melalui simulasi ini mempunyai gambaran ataupun untuk menambah kemampuan di saat pengamanan TPS nanti. Karena banyak yang kita lihat tadi yang simulasikan seandainya situasi di luar normal, dalam artian situasi masyarakat yang tidak menerima ataupun membuat keributan di tempat TPS itu. Nah, ini dari kami Polres Gianyar sudah melatihkan dan sudah memberikan prosedur atau SOP bagaimana tahapan-tahapan jika terjadi situasi yang di luar normal ini. Nah, tadi dia sampaikan dari seandainya dari masyarakat pemilih tidak membawa pemberitahuan ataupun syarat KTP dan KK, KPPS itu yang punya kewenangan menjelaskan dan memberikan pemahaman. Terus sampai tadi penghitungan surat suara di TPS, tidak ada yang saksi ataupun yang menerima hasil pencoblosan itu, sehingga terjadi keributan. Nah, ini tadi sudah disampaikan, jadi berjenjang dari mulai Linmas, terus KPPS berkoordinasi bareng di situ. Terus anggota kami karena berada di ring 3 di luar tempat pemungutan, nah, melaksanakan koordinasi dan apabila memerlukan bantuan, nah, itu di situ polisian langsung memberikan atau menangani kejadian-kejadian atau konflik yang di dalam itu, sehingga perkuatan ataupun penambahan personil untuk mengantisipasi terjadinya berkembangnya situasi di situ sudah disiapkan semua. Nah, ini semua sudah melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang sudah ditentukan dan sudah diatur sesuai dengan SOP ini. Sesuai dengan data yang kami dapat dari KPU bahwa dari 1.500
TPS, Astonggare di Gianyar kategori TPS sangat rawan nihil. Jadi di Kabupaten Gianyar sesuai dengan kategori kerawanan di TPS hanya ada 2, TPS tidak rawan atau kurang rawan dan TPS rawan. Jadi kami dari Polres akan tetap memberikan pengamanan dari jumlah 1.591 TPS itu hanya 1 TPS khusus yang di rutan. Itu semua sudah kita setting, kita tempatkan personil untuk melaksanakan pengamanan. Nah, sesuai pola yang sudah ditentukan bahwa setiap TPS kalau di daerah rawan, indikator kata rawan TPS itu 1 TPS 1 personil. Dan untuk tidak rawan 1 personil. 2 TPS dibantu dengan Linmas, pecalang, dan pembantu dari KPPS yang pengamanan internalnya. Dari sisi anggota personil yang ada di Polres Gianyar, setelah kita setting, Astonggare cukup dan ini dapat bantuan personil BKO dari Polda Bali juga. Dan apabila terjadi kontingensi yang tidak bisa dikendalikan, kami sudah sesuai dengan prosedur, kami sudah mengajukan permohonan backup tim tindak, terutama dari Satuan Brimob yang sudah ada di Polda Bali. Nah, kalau ada pemicu, salah satu yang membuat rusuh di situ, jika dia memang memenuhi unsur dalam gakum dunia kegiatan pemilihan ini, ya kita arahkan, memenuhi unsur, ya kita proses. Itu Pak. Jadi kita dari Polres Gianyar akan selektif prioritas dan mengutamakan keadilan di sini. Apabila memang itu ada disengaja, ada unsur kesengajaan dan direncanakan, ya pasti kita proses.